Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Seperti biasa, ada konferensi pers sebelum pertandingan Manchester United dilakukan. Kali ini hari Sabtu malam atau malam Ahad waktu Indonesia. Kalau di Eropa sini sore hari ya. Manchester United akan menjamu Bournemouth. Menurut gua partai ini penting. Penting dalam arti ya ini kan bagian dari kompetisi Liga Inggris perjalanan Manchester United musim ini. Dan kalau melihat apa yang terjadi di pesaing-pesaing Manchester United utamanya untuk berada di posisi papan atas di posisi kompetisi Eropa ya untuk musim depan, Manchester United punya peluang yang bagus nih untuk merapatkan kembali jarak ya. Bournemouth di atas kertas bukan tim yang harusnya berat, tapi di Liga Inggris segalanya bisa saja terjadi. Salah satu contoh adalah bagaimana Manchester United yang diperkirakan akan mampu menang menghadapi Crystal Palace, tapi justru kalah ya kan. Crystal Palace sendiri adalah tim yang dikalahkan oleh Bournemouth di pertandingan terakhir sebelum menghadapi Manchester United. Jadi segalanya masih sangat mungkin terjadi. Premier League merupakan kompetisi yang ketat dan cukup sulit untuk diprediksi pertandingannya. Oke, langsung aja ke konferensi pers. Gue ambil seperti biasa dari Manchester Evening News rangkumannya. Pertama-tama Erik ten Hag ini diucapkan selamat ya, meraih gelar Manager of the Month dan juga Player of the Month atas nama Harry Maguire. Erik ten Hag menambahkan dan juga Goal of the Month kan? Yes, betul, karena Alejandro Garnacho ya meraih gelar gol terbaik bulan November. Insya Allah nanti akan gue bahas di video terpisah. Erik ten Hag mengenai Harry Maguire dan juga Scott McTominay memiliki pendapat kalau saya pikir kita memiliki sebuah squad dan di dalam sebuah squad ada kompetisi internal. Kalau Anda ingin sukses ya di musim Anda butuh lebih dari 11 pemain. Tentu saja akhirnya di setiap musim ini akan berubah ya, di setiap musim di setiap musim akan berubah tentang tim terbaiknya. Dan mereka sekarang di sini, mereka merupakan pemain yang luar biasa dan mereka juga bermain untuk tim. Dan ini apa yang Anda harapkan dari setiap pemain. Kalau harus ada dedikasi ya untuk tujuan ini. Ya, musim lalu mungkin bukan musim yang bagus untuk Harry Maguire terutama. Dan begitu pun juga untuk Scott McTominay. Tapi bagaimana raihan keduanya musim ini menurut gue luar biasa. Baik itu Harry Maguire dan juga Scott McTominay. Scott McTominay bahkan saat ini menjadi top skor ya bagi Manchester United di Premier League. Disinggung tentang krisis di Manchester. Sebenarnya klub yang mana nih yang ada krisis ya kan? Karena Manchester City juga di 4 pertandingan terakhir tidak pernah menang. Dan Manchester United dikabarkan juga ada krisis ya kan? 50% kabarnya dari dressing room tidak mendukung Erik ten Hag. Erik ten Hag menjawab, jadi kita tahu di mana atau kemana kita bergerak. Kita memiliki kemunduran ya, khususnya di awal musim. Karena hal-hal ini melawan kita seperti kayak atau ya tidak searah ya dengan apa yang kita rencanakan seperti cedera, lalu juga keputusan-keputusan dari wasit tentu saja. Dan sesekali Anda menemukan ya Anda berada di posisi tersebut. Anda melihat karakter dari tim. Kita berada saat ini di posisi yang lebih baik dan juga di performa yang lebih baik. Performa ini sekarang meningkat, kita memiliki performa yang bagus sebagai sebuah tim dan sebagai individu-individu Anda harus bisa tajam di setiap pertandingan karena kompetisi ini sangat kompetitif. Anda bisa melihat hasil di pekan ini, semuanya bisa mengalahkan semuanya. Itu garis bawah yang cukup bagus ya, artinya tidak ada kepastian ya, tidak ada prediksi yang pasti akan terjadi. Semuanya bisa mengalahkan semuanya. Contoh Everton
bagaimana Everton dikalahkan oleh Manchester United, tapi setelahnya Manchester United dikalahkan oleh Newcastle. Tapi justru di pertandingan selanjutnya Everton mengalahkan Newcastle dengan skor yang telak juga. Jadi menurut gue ini merupakan bukti jelas bagaimana ya kompetisi ini betul-betul susah ditebak. Termasuk juga Manchester United yang berada di sana ya. Erik ten Hag memberikan komentar terkait dengan performa Marcus Rashford. Jadi Marcus Rashford ini merupakan pemain yang bagus. Anda tidak bisa melakukannya dengan hanya 11 pemain. Dia tidak bisa bermain di setiap pertandingan. Dia tidak berada di momentumnya saat ini. Tapi dia memiliki momentum yang bagus tahun lalu. Dan saya yakin dia akan berada di sana. Apa yang saya katakan tentang Scott McTominay dan juga Harry Maguire, ini membuktikan segalanya ini tergantung mereka. Tim ini selalu bergerak dengan sendirinya. Dan pemain yang terbaik dengan performa yang terbaik juga yang akan bermain. Ini penekanan yang bagus karena ya gue sepakat Marcus Rashford performanya jeblok musim ini. Itu faktanya, yes, gue sangat sepakat. Tapi tidak bisa juga lantas fans ini menutup mata dari apa yang terjadi musim lalu, apa yang terjadi 2 musim yang lalu. Maksud gue adalah pemain ini secara individu punya kualitas yang bagus. Bagaimana soal masalah keinginan dia untuk bermain di Manchester United? Gue asumsikan dia yang berasal dari Akademi Manchester United, dia orang lokal Manchester United. Tentu saja dia juga punya keinginan ya untuk bermain, menampilkan yang terbaik di atas lapangan. Tapi gue lebih menyoroti nampaknya ada situasi, dan sering gue ulangin ya, mental dan juga karakter. Dan ini sangat mempengaruhi penampilan dari Marcus Rashford itu sendiri. Dan Erik ten Hag memberikan perbandingan dengan Scott McTominay dan juga Harry Maguire. Artinya segala sesuatu dinamikanya ini bisa sangat berubah. Pemain yang tadinya buruk bisa jadi baik. Pemain yang tadinya baik seperti Marcus Rashford bisa sekarang jeblok. Tinggal ini bagaimana mereka bisa mendorong ya diri mereka sendiri sehingga mereka pantas untuk dimainkan. Erik ten Hag menurut gue juga tepat dengan menyebutkan hanya yang terbaik yang dimainkan di tim yang terbaik pula. Jadi sekarang semuanya tergantung dengan Marcus Rashford. Sekarang banyak juga pendapat yang mengatakan apakah dengan ini maka Marcus Rashford dijual dan lain-lain. Hal ini kan juga sering disebut-sebut musim lalu, 2 musim yang lalu terkait dengan Harry Maguire. Ketika tampil jelek, buang, jual. Sudah ya kan, putus saja kontraknya. Scott McTominay pun juga demikian. Tapi apa yang terjadi saat ini? Kalau pada saat itu sudah dilepas Harry Maguire, saat ini Manchester United tidak memiliki back yang mumpuni. Artinya balik lagi harus disadari dinamika itu naik dan turun. Gua paham betul tentu saja sebagai fans menginginkan kemenangan demi kemenangan, menginginkan penampilan yang terbaik juga, tapi di sisi lain harus melihat bagaimana kenyataan di Manchester United. Proses ini masih terus berjalan, project ini juga masih terus berjalan. Manchester United kedalaman skuadnya juga tidak cukup bagus. Jadi menurut gua apa atau siapa saja yang berada di skuad saat ini, selama mereka ingin bermain untuk Manchester United, sekali lagi selama mereka ingin bermain untuk Manchester United, selama mereka menjadi profesional yang baik ya, menurut gua ya mereka tetap memiliki kesempatan, termasuk juga seorang Marcus Rashford. Karena Erik ten Hag tadi menyebutkan tidak mungkin 11 pemain saja yang ditampilkan sepanjang musim. Ini jelas sesuatu hal yang mustahil dan ini sangat jauh dari realistis kalau sekali lagi hanya mengandalkan 11 pemain sampai dengan ujung ke musim nanti. Kita lihat saja, gue berharap tentu saja Marcus Rashford bisa bangkit kembali, tapi kalau tidak, artinya musim ini ya pemain yang lain saat ini sudah menunjukkan banyak progres, terutama Alejandro Garnacho dan juga Antony. Walaupun sekali lagi juga tidak mungkin di setiap pertandingan Manchester United terus menampilkan Antony ataupun juga Alejandro Garnacho, terutama Alejandro Garnacho di mana dia ini juga masih sangat muda. Jadi harus sangat diatur. Ada beberapa pertandingan ya, 3 pertandingan terakhir dia dimainkan, performanya rata-rata cukup bagus, tapi di sisi lain juga cukup mengkhawatirkan bagi gue ketika gue melihat Alejandro Garnacho ini dimainkan dengan menit bermain yang terlalu tinggi. Karena apa? Sekali lagi, dia masih muda, dia harus dijaga. Bermain setiap 3 hari sekali menurut gue dengan jadwal yang ketat, dengan intensitas yang tinggi. Di sisi lain ini bagus untuk mendewasakan sang pemain, tapi jika ini tidak diatur dengan bagus, bukan tidak mungkin ini akan menggerogoti fisik dari sang pemain muda ini ya, sehingga nanti
apa ya, akan memiliki efek jangka panjang, dan ini yang gue khawatirkan dan semoga tidak terjadi bagi seorang Alejandro Garnacho. Erik ten Hag memberikan pendapat terkait dengan Bournemouth. Saya pikir mereka memiliki performa yang bagus. Bournemouth, kita telah melihat mereka adalah tim yang sangat bagus. Mereka juga memiliki konstruksi yang sangat bagus. Mereka memiliki kemampuan pemain yang juga sangat bagus. Dan ya, lagi-lagi Anda harus bermain di level terbaik Anda. Semua bisa mengalahkan semua. Anda harus menjadi 100% dan siap untuk pertandingan tersebut. Itu merupakan pekerjaan kita untuk berada di sana. Gue sudah singgung kalau Bournemouth ini performa beberapa pertandingan terakhir harus diwaspadai. Sama seperti Chelsea, beberapa performa terakhirnya juga harus diwaspadai. Artinya Manchester United tidak boleh kendor. Erik ten Hag mengenai pemain-pemain pilihannya, dia mengatakan sebagai manajer, pelatih-pelatih saya dan juga staf yang lainnya, kita selalu mempertimbangkan banyak hal, tapi pertandingan selanjutnya ini selalu penting. Khususnya di Premier League di mana semua tim bisa mengalahkan semua. Anda membutuhkan tim yang kuat. Ini disinggung karena setelah ini kan Manchester United akan menghadapi laga sulit, menghadapi Bayern Munchen, di mana Manchester United wajib menang. Akankah manajer Manchester United ini menyimpan beberapa pemainnya? Ternyata Erik ten Hag mengatakan tidak, harus menurunkan tim terbaik. Dan menurut gue ini tidak ada yang berubah ya dari Erik ten Hag. Dari musim lalu kita sudah lihat bagaimana Manchester United yang berlaga di 4 kompetisi yang berbeda. Erik ten Hag selalu menurunkan tim terbaiknya di semua kompetisi. Sayangnya di Carabao musim ini sudah berakhir perjalanannya, tapi besar kemungkinan Manchester United di FA walaupun akan menghadapi Wigan yang beberapa strata di bawah Manchester United level kompetisinya akan menurunkan banyak tim terbaiknya, pemain terbaik, yang menurut gue itu merupakan sebuah kemungkinan. Kembali Erik ten Hag memberikan pendapat terkait dengan Scott McTominay. Sebenarnya dari momen pertama saya melihat dia, saya telah mencium ya kalau dia ini memiliki kemampuan yang bagus di dalam kotak penalti dan dia merupakan finisher yang bagus. Dan ini tidak merupakan sebuah kejutan ya ketika di tim, ketika kita membawanya dan bagaimana cara kita menginginkan dia bermain dan dia bisa mendapatkan banyak bola yang bagus ya, dia akan mampu melakukan finishing yang bagus ya. Tentu saja Scott McTominay di tim mudanya kan juga berposisi sebagai striker. Erik ten Hag juga memiliki pendapat terkait dengan Luke Shaw. Mari kita mulai dari yang terakhir. Saya memikirkan cukup banyak ya. Kalau dia ini merupakan seorang pemain yang bisa membangun, dia memberikan rasa percaya dan juga kepercayaan diri yang bagus untuk ke pemain yang lain. Dan rekan tim lainnya di sekitar dia juga merasa sangat nyaman. Dia akan mampu mengatasi situasi-situasi yang berbeda. Dia akan melakukan setup, mengambil inisiatif, menciptakan dan juga memperkuat tim. Kehadirannya, personality yang kuat juga, ini merupakan hal yang bagus secara psikis. Dia juga seorang pemain yang kuat dengan kemampuan teknikal yang juga sangat bagus. Dia merupakan pemain dengan profil yang sangat tinggi dan kita sangat happy dia kembali. Ya, di awal-awal musim Manchester United kesulitan di posisi bek kiri. Banyak pemain bongkar pasang dilakukan, mendatangkan Sergio Reguilon, memainkan Lindelof di kiri, Diogo Dalot, bahkan Sofyan Amrabat juga ditempatkan di sektor bek kiri. Ini merupakan salah satu titik terkuat musim lalu kan, sektor bek kiri, bek kiri dan juga lini kiri dari Manchester United. Dan dengan kembalinya Luke Shaw bisa dilihat Manchester United perlahan mampu mendapatkan ya performa yang bagus dan juga hasil yang lebih bagus jika dibandingkan di awal musim. Semoga tren ini bisa terus berlanjut. Kurang lebih demikian Sobat Football United membahas konferensi pers terkait dengan pertandingan menghadapi Bournemouth. Seperti biasa, ada saran, komentar, drop di kolom komen. Jangan lupa like videonya kalau suka ya. Dan juga jangan lupa subscribe biar terus bisa mendapatkan video update-update di Football United. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.